Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Maulana, Prodi Perbankan Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode analisis pembiayaan. Pengertian dan tujuan analisis pembiayaan. Pengertiannya, analisis pembiayaan adalah kegiatan yang menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Dan tujuannya yaitu untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sesungguhnya terhadap kondisi nasabah yang akan dibiayai. Dengan demikian, rekomendasi yang benar dan objektif dapat diberikan. Pendekatan analisis pembiayaan. Di sini analisis pembiayaan terbagi menjadi dua, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif yaitu meliputi analisis terhadap aspek karakter dan kapasiti manajemen serta kondisi of ekonomi. Analisis yang mendalam secara kualitatif lazim dilakukan oleh pembiayaan produktif. Analisis yang dilakukan menyangkut kemampuan calon nasabah dalam bidang usahanya dan kemampuan manajemen untuk memastikan usaha yang akan dibiayai dikelola oleh barang-barang yang tepat. Beberapa aspek yang dianalisis pada analisis kualitatif antara lain aspek manajemen, aspek produktif, aspek pemasaran, aspek legal, dan aspek makroekonomi. Analisis kuantitatif yaitu melalui penilaian atas aspek keuangan nasabah atau calon nasabah. Analisis keuangan peranan penting dan menjadi titik berat dan dalam analisis pembiayaan. Penilaian terhadap aspek keuangan untuk menilai kelayakan suatu proposal pembiayaan meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Dan minimal untuk 3 periode akuntansi terakhir. Prinsip 6C analisis pembiayaan. Beberapa prinsip dasar yang diperlukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Salah satunya yaitu meliputi yang pertama, karakter pemohon pembiayaan. Berikut kapasiti atau kemampuan permohon pembiayaan, kapital atau modal yang dimiliki pemohon pembiayaan, kolateral atau kekayaan jaminan yang diberikan pemohon pembiayaan, dan condition of economy atau kondisi ekonomi yang berhubungan dengan pemohon pembiayaan. Constraint atau kondisi arus kas. Berikut analisis kualitatif. Analisis kualitatif meliputi aspek karakter dan kapasiti manajemen serta condition of economy atau disebut dengan kondisi ekonomi. Antara lain aspek manajemen. Analisis aspek manajemen ditekankan pada penilaian karakter dan reputasi dari manajemen pemohon pembiayaan. Penilaian ditunjukkan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan manajemen individu maupun pengurus perusahaan dalam mengelola usahanya. Aspek teknis produktif. Analisis kualitatif terhadap aspek produktif yang dilakukan antara lain mencakup lokasi usaha, sumber daya manusia, kapasitas produksi, proses produksi, fasilitas pemeliharaan, dan sarana serta prasarana. Aspek pemasaran. Penilaian aspek pemasaran didasarkan atas kemampuan perusahaan memasarkan barang produksi atau jasa
dan hasil usahanya baik yang direncanakan. Aspek legal. Aspek legal ini meliputi legalitas pendirian perusahaan, legalitas usaha dan perizinan, legalitas permohonan pembiayaan, dan legalitas agunan. Aspek makroekonomi. Aspek ini meliputi untuk memberikan gambaran bahwa lingkungan eksternal memberikan pengaruh pada bisnis nasabah. Analisis resiko dan critical point. Pada analisis resiko pembiayaan ini diperlukan penjabaran mengenai kemungkinan jenis dan tingkat risiko yang dapat terjadi pada usaha nasabah dan sejauh mana risiko tersebut dapat membahayakan prospek pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank. Jenis-jenis risiko ini yaitu adalah risiko makro yang berkaitan dengan menurunnya daya beli konsumen, berkurangnya anggaran belanja negara, gejolak valuta asing, deregulasi pasar, pembatasan impor dan ekspor. Risiko mikro atau yang disebut dengan risiko kecilnya yaitu yang pertama, hilangnya atau berkurangnya pangsa pasar. Yang kedua, pengurangan atau penghentian fasilitas pembiayaan dari supplier. Yang ketiga, pengurangan bahan baku. Yang keempat, kurangnya persediaan barang perdagangan. Yang terakhir, meninggalnya para pengelola kunci. Baik, itu materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.